Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Mukhlisin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi berangkat hijrah, beliau mampir di satu tempat yang disebut Quba. Ngapain Nabi di Quba? Ternyata Nabi bikin masjid. Dari Quba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang Nabi lakukan di Madinah? Oh, ternyata Nabi bikin masjid. Ini bertanda bahwa kita umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid tidak boleh terpisah, sebab kalau terpisah dua-duanya rugi. Umat Islam dengan masjid persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh terpisah. Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang karang sokong nih, ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Masjid Al-Mukhlisin, itu sama juga ikan dikit lagi mampus. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita? Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia beriman kepada Allah. Inilah modal utama. Begitu besar karunia yang Allah berikan kepada kita tentang nilai-nilai keimanan. Tadi sudah disampaikan tuh, ada tokoh lain sampai usia lanjutnya tiap pagi dengerin ceramah Kiai Zainuddin MZ. Oh, tadi kan begitu tuh panitia DKM bilangnya. Tiap pagi walaupun umurnya udah sepuh, senangnya dengerin ceramah Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin tuh abah saya. Oi, abah saya. Abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenalan di mana? Kenal lah, sok kenal. Ada tokoh sini tiap pagi seneng dengerin Kiai Zainuddin MZ. Tapi sayang, hidayah itu memang datang dari Allah. Saya pernah ke tahun pertama itu, setelah Kiai Zainuddin MZ wafat, saya muter di Bali. Belum sempat ke Karangasem waktu itu. Di Denpasar tuh, setelah saya tabligh akbar malam, beberapa tokoh Hindu datang menemui saya sambil bawa-bawa kerdus. Saya pikir bawa kerdus itu oleh-oleh buat saya. Apa yang ada di dalam isi kerdus itu? Ternyata kaset-kaset Kiai Zainuddin MZ. Mereka tokoh-tokoh sini itu, mereka bilang,
Pak Ustadz, bukan cuma umat Islam yang kehilangan, kami pun kehilangan. Karena memang Kiai Zainuddin MZ itu kalau ceramah, kalau pidato, selalu yang disampaikan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kami suka, tiap hari kami dengerin, lagi-lagi faktor hidayah. Kita ini bersyukur, kembali lagi lah kepada kita. Kita ini bersyukur Allah takdirkan lahir ke alam dunia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Maka Masjid Al-Mukhlisin, tempat kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Dengan apa? Menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat. Saudara, pentingnya ibadah sholat. Ayo kita lihat. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Allah sendiri yang mengundang baginda kita Nabi besar Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Pantas dalam satu kesempatan tentang sholat ini Nabi menyatakan begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat. Semua kita yang pagi ini hadir di Masjid Mukhlisin, di akhirat nanti saudara, pasti kita akan ditanya sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu ruka'an sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Karangasem pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Ada orang Karangsokong sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita renung lalu kita hitung sebelum masuk pada substansi tentang sholat. Renung, hitung. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Sekarang kita hitung-hitung. Saudara, sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. Oh, sembahyang di Masjid Al-Mukhlisin 10 menit, cakep bener tuh. Yang sedang-sedang, taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini cepet nih, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah saja. Ini ajaran Kanjeng Nabi nih. Terlalu lama jangan, kebangetan cepat juga jangan. Yang sedang-sedang saja. Ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada makmum tua renta ikut sholat berjamaah, kalau dirinya terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada apa tidak? Wakeh. Ada makmum ikut sholat berjamaah, sudah janjian selesai sholat mau menerima duit komisi penjualan sawah. Ada apa tidak? Ada. Anak muda janjian sama pacar ketemu di jembatan, habis sholat berjamaah, imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa makmum di belakang kekuatannya nggak sama dengan dirimu? Ya Allah, saudara, Nabi itu kalau sholat sendirian munfarid, hafal
hatam pembacaan Quran. Kenapa? Sholat sendirian. Kalau sholat sendirian terserah, mau semalaman 2 rakaat monggo. Kalau berjamaah sesuaikan kondisi makmummu. Jangan mentang-mentang diangkat jadi imam pamer. Selesai pembacaan Fatihah, Al-Baqarah. Rakaat kedua selesai Fatihah, Yasin. Jamaahnya kelojotan gitu. Ambil yang tengah-tengah saja. Sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini pun masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saudara, indikatornya gampang. Orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia makin semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu salah satu indikator. Saya ulangi, orang yang sholatnya berhasil, dalam kehidupan sehari-hari terlihat dia makin semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf ya, maaf. Masih banyak di antara kita ini yang dalam mendirikan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Tapi nilai-nilai kebaikan tidak bertambah dalam kehidupan. Kenapa? Sholat yang dikerjakan hanya sekedar gugurin kewajiban tok. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya getol, ngomongin orang jalan terus. Di Karangsokong sih nggak ada yang kayak begitu. Tapi di kampung sebelah banyak tuh yang kayak gitu tuh. Di kampung sebelah tuh orangnya sholatnya rajin betul, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, ngerasa newong, seneng bener ngomongin orang. Tuh di kampung sebelah. Di kampung sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Karangsokong katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sholatnya luar biasa. Manusia yang sholatnya paling khusyuk. Manusia yang tata cara sholatnya rukun dan syaratnya paling sempurna. Ayo kita lihat. Selesai beliau melaksanakan ibadah sholat, kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi mencontohkan kepada kita semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Jangankan kepada orang lain kampung, jangankan kepada orang lain kota, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kepada kita agar berbuat baik terus kepada mereka. Satu riwayat menceritakan, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Ini Yahudi, kita lihat sajalah perbedaannya saudara. Nabi itu aslinya orang Mekah, betul apa tidak? Ini Yahudi asli orang Madinah. Sukunya beda, bahasanya nggak sama. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya pun berbeda, tapi Nabi datang berbuat baik sama Yahudi tersebut. Disuapin makanan oleh kanjeng Nabi. Ini Yahudi lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, karena dia buta, hanya ngandalkan pendengaran. Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi enggak ngaruh, terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Enggak cukup satu kali Nabi berbuat baik, besok Nabi datang lagi nyuapin makanan lagi. Sedang enak-enaknya nih Yahudi disuapin sama baginda Nabi, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya tanya, kira-kira orang Karangsokong masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Begitulah, Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi mencontohkan kepada kita. Orang yang sholatnya berhasil, indikasinya kelihatan dalam kehidupan, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bukankah sehari semalam 5 waktu kita terus berulang-ulang mengumandangkan komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mayahya, dan seterusnya. Komitmen ini sehari minimal 5 waktu kita kumandangkan. Artinya apa? Hidup dan mati kita, seluruh kehidupan kita, kita abdikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, karena itu fungsi utama masjid di tengah-tengah kita, tingkatkan kualitas iman dengan mengerjakan ibadah sholat yang berkualitas. Masjid tercinta kita, Masjid Al-Mukhlisin, makmurkan masjid ini dengan apa yang wajib sajalah dulu, sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dengan melakukan sholat berjamaah, paketnya jaga kenyamanan masjid kita. Ini satu paketnya. Saya ulangi, memakmurkan masjid itu artinya include satu paket dengan menjaga kenyamanan masjid kita. Kita tahu bersama kalau masjid nyaman akan menambah kehusuan ibadah sholat. Maka menjaga kenyamanan masjid bukan cuma tugas marbot. Marbot apa di sini namanya? Sama ya? Apa? Marbot ya. Menjaga kenyamanan masjid bukan cuma tugas marbot, tapi tugas kita jamaah Masjid Al-Mukhlisin ini. Sebab kalau masjid nyaman akan menambah kehusuan ibadah sholat. Maaf ya, maaf. Ini autokritik, nggak apa-apa kalau autokritik. Dakwah ini saya lakukan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Umumnya, lagi-lagi ini autokritik nih. Kita hanya pandai membangun masjid, tapi kurang pandai memanage masjid. Nyuwun sewu. Nggak apa-apa, biar kita semangat kok. Kita memanagenya yang masih belum. Apa diantaranya? Menjaga kenyamanan masjid-masjid kita. Ini kita masih lemah nih. Apa buktinya Ustadz kita lemah memanage masjid? Gampanglah saudara. Masjid tuh kalau udah nggak nyaman kelihatan bener kok. Apa saja yang geletak hilang. Tuh nggak nyaman tuh. Apa salah marbotnya? Bukan. Kita jamaahnya kurang teledor menjaga kenyamanan masjid-masjid kita. Apa saja di masjid kalau sudah nggak nyaman, yang geletak hilang. Jam dinding hilang, ampli hilang, kotak amal hilang. Bukan salah marbotnya, kita jamaah yang teledor. Ya Allah, saudara coba lihat deh rumah-rumah ibadah tetangga kita itu. Di gereja, nyaman luar biasa di gereja.
Apa buktinya Ustadz? Sampai pagi ini saya belum pernah mendengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul apa tidak? Konon katanya di masjid tuh yang gak bakalan hilang cuma dua. Pertama, bedug. Biar malam takbiran dibawa muter kampung sama anak-anak, mau subuh bedug sudah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Gak bakalan hilang itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Nabi bukan cuma mencontohkan, Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi mencontohkan. Indikasi sholat yang berhasil adalah perubahan dalam perilaku seseorang untuk mengarah kepada nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya berhasil tuh. Contoh misalnya, sampai jam berapa ini Pak? DKM sampai jam berapa ini? Suruhnya suruh kok jam 12. Tuma zohor mas. Jam 5.51. Kita sampai jam berapa ini? Jam 6. Oke. Satu contoh nih Bapak Ibu saudara-saudara, sholat yang kita dirikan hendaknya mampu membentuk perilaku dan kepribadian. Ayo kita lihat filosofi yang diajarkan dari ritual ibadah sholat. Saudara, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Kalau bercanda kita sama teman, dicubit lengan kita, kita masih senyum. Betul apa tidak? Dipukul tangan kita, kita masih tertawa. Tapi dikelepak endas kita, nanti dulu. Betul apa tidak? Coba lihat, anggota badan yang begini tinggi dan mulia nih, kepala. Saya tanya, kepala kita ini mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama kades. Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah ada foto di KTP gambar dengkul. Ayo kita lihat. Tadi itu waktu kita sholat berjamaah, anggota badan kita yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, samanya persis dengan telapak kaki kita yang paling bawah. Kalau ini kita pahami, kalau sholat kita resapi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, kita berusaha semaksimal mungkin menghindari perilaku sombong. Sayangnya sholat yang kita kerjakan cuma gugurin kewajiban. Kita nggak mampu meresapi filsafat sholat. Selesai dari sholat, kembali ke tengah masyarakat, sombongnya tetap merajalela. Nauzubillah summa nauzubillah. Sholat itu bukan cuma bentuk kewajiban ritual, tapi dia mediasi, dia media, jadi jembatan agar kita memperbaiki keadaan diri. Maka jelaslah orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukhlisin mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Oh, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan kebaikan di tengah masyarakat? Saya tes pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudara mau menebarkan dan memperbanyak ibadah? Mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Mangewu. Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 100.000 lebih.
itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu, mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah, kita tahulah kalau amalan sedekah memang amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi nih. Tapi sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor satu. Buat apa sedekah kecil nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Makanya ini sangat dianjurkan. Kata Nabi begini, terangi alam kuburmu. Ya Allah, ternyata alam kubur kita yang bakalan kita tempati semua, alam kubur kita masing-masing sepi, sunyi, gelap, petang. Makanya Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada kita, terangi alam kubur kalian. Dengan apa? Perbanyaklah amalan sedekah ketika kalian hidup di alam dunia. Oh, ternyata sedekah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita, jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Ustadz, kalau gitu saya ikut sedekah Ustadz 1 juta. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya ikut sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya mangewu Ustadz, pentol korek. Lumayan, masih yang terang. Bapak ibu saudara-saudara, manfaatnya akan kembali buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tuh manfaatnya akan kembali buat diri kita, termasuk amalan sedekah ini. Terangi alam kuburmu dengan memperbanyak amalan sedekah. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara bersedekah pagi ini. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya. Nggih? Bu, ibu yang nggak bawa duit nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu saja sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Mana petugas? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Ustaz Restu minta tolong dibantu nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, di pagi ini saya titip pesan tanpa bermaksud menggurui. Sejak pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan yang dianjurkan baginda Nabi berupa sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Kalau kita niatkan pahala itu buat keluarga yang sudah wafat, itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan, tapi mereka butuh kiriman dari anak keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Maka doakan mereka, kirimin pahala sedekah kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita. Kita berharap kepada Allah, wasilah sedekah yang kita tujukan buat mereka, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Semua kita, nah kuenya nanti aja dulu Bu,
Bu, kuenya bentar aja dulu katanya Bu. Kuenya nanti saja dulu ya. Nyuwun sewu, kuenya, snacknya jangan keluar dulu. Pidato sama kue kalah pidato saya soalnya nanti ini. Nah, nyuwun sewu panitia, kuenya nanti dulu diedarkannya. Saya melanjutkan sedikit lagi biar jamaah konsentrasinya fokus. Lanjut. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Kue lah. Keluarga kita yang sekarang berada di alam kubur, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan perbuatan baik karena mereka sudah pernah diberikan kesempatan. Tapi mereka sangat mengharapkan kiriman dari kita yang masih hidup di alam dunia. Sebab satu hari di alam kubur 1000 tahun di alam dunia. Kalau saja kita khilaf, kalau saja kita kelupaan, tidak mengirimkan doa Fatihah dan pahala sedekah kepada keluarga kita 2 hari saja, itu artinya mereka menanti selama 2000 tahun. Menanti di alam kubur itu bukan menanti ndelohom. Ndelohom itu apa ndelohom? Menunggu di alam kubur itu bukan menunggu bengong. Alam kubur itu cuma 2 pilihannya, nikmat kubur, siksa kubur. Sampai kapan mereka di situ? Sampai kapan kita manusia di situ? Sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan betapa ironi dan menyedihkan. Orang tua berkalang di dalam tanah, punya anak cucu keturunan, tapi nggak pernah ngirimin doa kepada mereka. Alangkah malangnya nasib orang tua macam ini. Untung ada hari Jumat Sayyidul Ayyam, ketika khutbah kedua khotib berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Orang tua macam itu masih kebagian pahala walaupun penantiannya cukup lama, 7000 tahun sekali. Kemana anak keturunannya? Kita ini semua pasti punya keluarga, kita ini semua pasti punya ibu dan bapak, betul apa tidak? Sadarilah apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita punya hari ini juga, itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah nggak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah. Kita mengharap kepada Allah agar wasilah sedekah yang kita lakukan, pahalanya buat keluarga, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ada makalah Arab menyatakan ma fil abna, apa yang dilakukan oleh orang tua akan dilakukan oleh anak-anaknya juga. Kalau kita rajin tawasul, mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merasakannya nanti. Anak cucu keturunan kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Saat itulah kita berasa penantian kita di alam kubur yang lama, tapi karena dikirimin sama anak keturunan kita, jadi nikmat kubur yang kita rasakan. Tapi kalau kita cuek, masa bodoh, nggak pernah mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, jangan berharap anak cucu kita akan melakukan hal yang sama kepada diri kita. Nah, satu dah tuh, niatkan pahala sedekah kita buat keluarga tercinta, khususnya orang tua yang memang sudah meninggal dunia. Yang kedua, fungsi utama Masjid Al-Mukhlisin di tengah-tengah kita, masyarakat Karang Sokong. Masjid Al-Mukhlisin mengajarkan kepada kita untuk semangat menjaga nilai-nilai persatuan. Dari masjid ini nih kita diajarkan menjaga nilai-nilai kerukunan, memompa semangat persatuan. Ayo lihat,
Rumah kita boleh saja menghadapnya arah berbeda-beda. Rumah saudara ada yang menghadap arah barat, timur, utara, selatan. Betul apa tidak? Tapi tadi mau subuh kita semua masuk ke dalam masjid ini, kita datang dari segala penjuru arah. Masuk ke Masjid Al-Mukhlisin, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Walaupun kita datang dari arah yang berbeda, masuk ke dalam masjid, di masjid kita diajarkan walaupun berbeda tapi tetap harus saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mengasihi. Perbedaan membuat kita harus bergandengan tangan, bukan malah menjatuhkan. Di masjid kita diajarkan nilai-nilai tersebut. Saya dengan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Karangasem, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Lombok, ada yang lahir di Jawa. Betul apa tidak? Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja berbeda, tapi di Masjid Al-Mukhlisin kita diajarkan tuh, perbedaan membuat kita harus bergandengan tangan. Kenapa? Perbedaan membuat kita jadi seperti keluarga. Malam ini, subuh ini, saya napak tilas. Tahun 88, Allah yarham Ki Zainuddin MZ datang ke Karangasem. 2024 subuh berjamaah, saya hadir di Masjid Al-Mukhlisin. Ini napak tilas nih. Saya datang ke sini nih, saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Saya datang ke Karangsokong hanya merasa seorang keluarga yang mengunjungi keluarganya sendiri. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Begitulah masjid mengajarkan kita perbedaan tapi harus saling menghormati. Semangat persatuan itu berbeda tapi bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Kita ini rumahnya dari segala penjuru, betul apa tidak? Ada yang dari arah barat, arah timur, arah utara, atau arah selatan. Tapi di masjid ini kita semua menghadap arah yang sama. Dalam perbedaan itu pasti, tapi saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Itu nilai-nilai yang diajarkan dalam masjid. Berbeda organisasi boleh, tapi saling menghormati. Oi, oi. Berbeda amaliyah enggak apa-apa, tapi saling menghormati. Amaliyah itu furu'iyah tuh, bukan usuliyah. Berbeda amaliyah enggak apa-apa, tapi saling menghormati. Prinsip dasarnya lana a'maluna walakum a'malukum. Ayo saling menghormati. Yang seneng tahlilan bagus, teruskan. Yang enggak seneng tahlilan, ya enggak apa-apa, tapi diem aja. Itu saling menghormati namanya tuh. Oi, oi. Yang seneng ziarah kubur bagus, itu wasilah tuh, teruskan. Yang enggak seneng ziarah kubur, ya enggak apa-apa, tapi diem aja. Yang seneng maulid bagus, wa makanallahu yu'azibahum wa anta fihim. Allah enggak bakalan mengazab satu kaum selama di dalamnya Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Ini janji Quran nih. Ini hujahnya nih. Wa makanallahu yu'azibahum wa anta fihim. Makanya di Indonesia semarak maulid. Pembacaan maulid dilakukan meyakini baginda Nabi hadir. Paling tidak dengan kehadiran semangat itu, Allah jauhkan Indonesia dari mara bahaya dan bencana. Kenapa? Janji Allah, wa makanallahu yu'azibahum wa anta fihim. Yang senang maulid bagus, teruskan.
Yang nggak senang sama maulid, yang nggak apa-apa, tapi diem aja. Ya terusin aja sendirilah. Dah, dari masjid kita diajarkan nilai-nilai menjaga kerukunan, semangat persatuan. Berbeda tapi harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi sesama anak bangsa. Walaupun kita berbeda suku, bahasa dan agama, kita ini keluarga. Kenapa? Kita sudah diikat dengan tali Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita sudah seperti keluarga. Semua kita dilahirkan di atas pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku, bahasa dan agama, tapi kita adalah keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Bali. Kenapa? Orang Kalimantan akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Orang Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Kami rakyat Indonesia akan bangkit membela saudara-saudaranya orang Papua yang dihina. Begitulah kita, berbeda suku, bahasa dan agama, tapi saling menghargai, saling menghormati dan tetap saling mengasihi. Pelajaran itu bisa kita temukan dari kerukunan semangat masjid. Aneh kalau ada orang Karang Sokong hidup di tengah masyarakat tapi nggak mau menjaga nilai kerukunan, nggak mau menjaga nilai persatuan, semangat kebersamaan. Maka tunjukkan kita sebagai umat Islam agama yang rahmah lil alamin. Di tengah-tengah masyarakat, semangat kerukunan, semangat kebersamaan harus kita jaga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini kehadiran saya atas prakarsa tokoh masyarakat Karang Sokong, DKM Masjid Al-Mukhlisin dan kawan-kawan dari Yayasan Darud Dakwah. Yayasan Cinta Darud Dakwah ini dibina oleh Ustadz Restu Sugiarto, dipimpin oleh Ustadz Hardi. Programnya, di antara program-program tersebut, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. 1 juta penghafal Al-Quran itu angka realistis, Pak. Bukan angka khoyali, bukan angka hayalan. 1 juta penghafal Al-Quran Indonesia itu angka realistis. Penduduk kita nih 275 juta jiwa. Betul apa tidak? Mayoritas beragama Islam 225 juta jiwa. Untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, ini angka realistis, bukan hayalan. Kalau kita saling membantu, bahu membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan segera terwujud di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Sekarang ini penghafal terbanyak Quran itu Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qurannya. Salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Tapi lagi-lagi, walaupun ini realistis, diperlukan kekompakan, dukungan, bantuan semua kita umat Islam. Harus saling bahu-membahu. Nah, karena itu program dari Yayasan Cinta Darud Dakwah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sekelumit nanti akan disampaikan program tersebut oleh Ustadz Restu sambil mengajak kita jemaah Masjid Al-Mukhlisin untuk ikut aktif berkontribusi di dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya titip pesan, saya ingatkan lagi, nanti kalau Bapak Ibu memutuskan untuk ikut andil bagian, saya titip pesan saja, maaf, pahala sedekahnya kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Niatkan itu. Mudah-mudahan kehidupan di masa-masa yang akan datang
kita akan bertambah lebih berkah.